Udara pagi di desa Godong Biru masih berselimut kabut tipis, saat deretan santri berjalan perlahan menuju masjid. Burung-burung kecil berkicau dari pucuk pohon jati, seolah ikut menyambut semangat baru para anak muda yang datang dari berbagai pelosok negeri. Di tengah hamparan sawah yang hijau dengan perbukitan yang melingkarinya, berdirilah sebuah bangunan tua namun megah bernama Pesantren Nur Rizki. Pesantren ini telah berdiri sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Pesantren Nur Rizki dibangun oleh seorang ulama karismatik yang kini hanya tinggal potret kusamnya saja yang tergantung di ruang tamu utama. Dinding-dinding gedung pesantren terbuat dari batu bata merah yang kini telah menghitam dimakan usia. Namun dindingnya selalu terawat dan bersih. Ada sebuah pohon beringin besar yang terletak di tengah halaman pesantren yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para santri terdahulu untuk berdiskusi selepas sholat Isya. Di bawah rindangnya pohon beringin, terdapat beberapa bangku kayu yang disusun berbentuk melingkar. Di sekeliling area utama, terdapat asrama laki-laki di sayap kiri, dan asrama perempuan di sayap kanan. Kedua sayap tersebut dipisahkan oleh sebuah taman kecil berisi kolam ikan dan pepohonan Kamboja. Salah satu bangunan yang mencolok adalah Gedung Timur. Bangunannya bercat putih kusam dengan jendela yang tinggi dan selalu tertutup. Tak seorang santri pun yang pernah melihat isi di dalamnya. Konon, gedung itu adalah gedung perpustakaan tua yang kini selalu dikunci karena banyak rayap dan buku tua yang rusak. Tapi bisik-bisik di antara para santri mengatakan hal lain seperti ada yang pernah mendengar suara orang berdoa dari dalam, padahal tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Ustadz Hadi, seorang pengajar tertua di pesantren itu, selalu mengalihkan pembicaraan jika ada santri yang menyinggung mengenai gedung itu. Jangan banyak tanya soal tempat itu, fokus saja dan belajar Quran dulu. Ucapnya suatu kali sambil mengerutkan dahi. Fikri adalah seorang santri baru. Ia berasal dari Garut. Fikri tiba di pesantren bersama ibunya yang berjilbab lebar dan mengenakan mukena lusuh. Ia adalah anak tunggal dari seorang janda penjual gorengan yang berharap anaknya menjadi seorang hafiz. Meski tampak pendiam, Fikri memiliki rasa ingin tahu yang besar. Saat pertama kali ia menginjakkan kaki di gerbang pesantren, ia menatap keadaan di sekitar pesantren dengan sorot mata yang tak biasa. Seolah ada sesuatu yang mengganjal, tetapi belum bisa ia pahami. Di sisi lain, ada seorang gadis bernama Nadira. Gadis itu berusia 15 tahun dan berasal dari Tasikmalaya. Ia tampak lebih antusias melihat-lihat keadaan di pesantren. Ia tersenyum lebar saat pertama kali memasuki asrama. Ia menyapa teman-teman barunya dengan ramah. Nadira adalah putri dari seorang guru ngaji yang berharap anaknya akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik dan ketat. Ia gadis yang cerdas dan gemar membaca, dan diam-diam ia menyimpan catatan harian kecil yang selalu ia tulis setiap malam sebelum tidur. Hari-hari pertama mereka di pesantren penuh dengan kegiatan yang menguatkan iman seperti salat berjamaah 5 waktu, hafalan harian, membaca kajian kitab kuning, dan bergotong royong membersihkan halaman pesantren. Ustadz Hadi adalah seorang pria berumur sekitar 50 tahun dengan janggut putih dan suara berat. Ia adalah sosok yang karismatik dan disegani. Ia mengajar tafsir Al-Quran dan seringkali mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan nada menggema yang membuat seluruh ruangan kelas hening. Meskipun tegas, ia jarang marah. Namun ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat sebagian santri merasa tidak nyaman. Seolah-olah tatapan matanya bisa menembus pikiran orang lain yang terdalam. Sementara itu, terdapat Ustazah Ratna mengajar di bidang akhlak dan tahsin. Perempuan parubaya itu dikenal lembut dan penuh perhatian. Ia sering menyemangati para santri perempuan agar tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari yang padat. Tetapi ada saat-saat tertentu, biasanya menjelang malam Jumat, ia mengurung diri di ruang musala perempuan dengan alasan beritikaf. Pernah Nadira lewat dan mendengar suara bisikan lirih dari dalam ruangan musala. Ia berpikir sang ustazah sedang mengaji, akan tetapi suara itu terdengar. Tidak seperti suara orang yang sedang membaca Quran. Pada hari Jumat ketiga, saat para santri libur dari kegiatan kelas dan diperbolehkan berkegiatan di luar ruangan, Fikri dan Nadira duduk di bawah pohon beringin. Nadira membuka buku catatannya dan menggambar sketsa denah pesantren. Ia menunjukkan sesuatu kepada Fikri. Aku penasaran banget sama bangunan itu. Kenapa ya gedung itu selalu dikunci? Jendelanya juga selalu tertutup. Suatu malam, aku pernah melihat bayangan bergerak di dalam sana. Ujarnya sambil menunjuk gedung timur. Fikri mengangguk pelan.
Aku juga pernah mendengar suara-suara seperti orang menangis dari arah sana. Waktu itu aku sedang mengambil air wudhu di tengah malam. Keduanya saling pandang, lalu sama-sama terdiam. Angin berhembus pelan, mengayunkan dedaunan pohon beringin, seolah memperingatkan mereka untuk tidak terlalu jauh bertanya. Sore itu, langit perlahan berubah kelabu. Hujan tipis mulai turun, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, berkumandang azan maghrib yang terdengar syahdu, memecah keheningan desa. Para santri bergegas menuju masjid, mereka mengenakan sarung dan mukena, membawa Al-Quran di tangan masing-masing. Pesantren kembali dipenuhi dengan suara tilawah, yang menjalin malam dengan ayat-ayat suci. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu, di balik jendela tertutup gedung timur, cahaya temaram lilin mulai menyala. Dan bayangan seseorang yang berdiri dalam diam, menghadap ke arah kiblat, dengan posisi tubuh yang membungkuk aneh, bukan gerakan seseorang yang sedang salat, tapi sedang memanggil sesuatu. Malam-malam di pesantren Nur Rizki yang biasanya tenang, diiringi oleh suara jangkrik dan gemericik air dari kolam ikan di taman tengah. Namun sejak malam ke-13, suasana terasa berubah. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Malam itu, Fikri terbangun tiba-tiba. Jam dinding di asrama menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Tidurnya yang lelap terpotong oleh suara aneh yang terdengar seperti engsel pintu tua yang dibuka perlahan. Ia menegakkan tubuhnya, telinganya waspada. Suara itu terdengar lagi, kali ini diikuti dengan langkah kaki seseorang yang berjalan pelan menyusuri lorong. Fikri bangkit dan mengintip dari balik jendela asrama. Samar-samar, ia melihat sosok santri berjalan pelan ke arah masjid. Tapi anehnya, langkahnya seperti terseret, dan tubuhnya membungkuk ke depan, seperti sedang membawa beban berat yang tak kasat mata. Siapa sih yang tengah malam begini jalan-jalan di luar asrama? Gumam Fikri. Ia mempertimbangkan untuk kembali tidur, tetapi hatinya tak tenang. Keesokan paginya, saat sarapan bersama, suasana makan menjadi gaduh. Seorang santri bernama Farhan, teman sekamar Fikri, tampak tidak hadir. Para pengajar mengatakan ia sedang kurang sehat, namun wajah beberapa santri menunjukkan kecemasan. Semalam dia belum tidur waktu aku telah tertidur. Tapi pas aku bangun untuk sholat subuh, aku lihat tempat tidurnya telah kosong. Farhan baru muncul kembali 2 hari kemudian. Ia ditemukan oleh penjaga pesantren sedang berdiri linglung di depan gedung timur pada bangunan yang selalu dikunci. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar hebat. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan. Ada suara yang memanggil dari dalam, seperti suara ayat, tapi bukan ayat biasa. Sejak kejadian itu, Farhan menjadi pendiam. Ia tidak mau bicara panjang lebar, dan lebih sering duduk menyendiri di pojok masjid, menatap kosong ke lantai. Malam-malam berikutnya, keanehan semakin menjadi. Nadira mulai sering mendengar banyak suara bisikan di dalam asrama perempuan. Suara itu tidak berasal dari satu orang, melainkan seperti banyak suara yang saling bertumpuk. Kadang terdengar seperti bacaan Al-Fatihah, namun nadanya menyeramkan, seperti dibaca mundur. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu sebagai godaan setan menjelang tidur. Tapi suara itu makin lama makin dekat. Pada suatu malam, ketika ia hendak mengambil air wudhu di kamar mandi luar, lampu tiba-tiba padam. Di dalam kegelapan, Nadira melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pojok kamar mandi. Bayangan itu diam dan tidak bergerak. Dengan jantung yang berdegup kencang, Nadira membaca ayat kursi dalam hati dan melangkah mundur perlahan. Saat ia sampai ke ambang pintu, bayangan itu lenyap seketika, seolah tak pernah ada. Beberapa hari kemudian, Fikri bersama Nadira berkunjung ke perpustakaan pesantren. Mereka mencari buku tafsir lama untuk mereka gunakan dalam menyelesaikan tugas kajian tafsir. Perpustakaan itu terlihat sepi dan berdebu. Rak-raknya penuh buku kuno dengan sampul yang sebagian besar sudah robek dan lapuk. Di sudut rak paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kitab Nahwu, Fikri menemukan sebuah kitab tanpa sampul. Hanya kulit coklat menghitam dan beraroma menyengat seperti jamur tua. Ia membuka halaman pertama. Tampak tulisan Arab gundul memenuhi lembarannya, tetapi tidak seperti tulisan biasa di sana terdapat pola melingkar di tengah halaman, seperti simbol atau mantra. Aneh, ini bukan kitab biasa? Bisik Fikri. Nadira mengintip dari samping. Jangan dibuka terlalu banyak.
Nanti kita disangka mengutak-atik kitab terlarang. Tetapi Fikri sudah terlanjur membaca 2 baris pertama. Dan pada saat itu juga, angin aneh bertiup dari arah dalam perpustakaan, meski tak ada jendela yang terbuka, lampu berkedip sesaat, lalu kembali normal. Pada malam ke-20, suasana pesantren semakin tak wajar. Beberapa orang santri mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang sama. Mereka semua bermimpi sedang berada di tengah padang pasir, berjalan tanpa arah. Mereka dikejar oleh sesosok hitam berjubah panjang dan bertanduk. Nadira menuliskannya di dalam catatan buku hariannya. Semua terasa asing sekarang. Seolah ada sesuatu yang sangat gelap mengintai dari balik dinding pesantren ini. Aku merasa seperti dikurung. Bukan oleh tembok, tetapi oleh sesuatu yang lebih halus dan tak terlihat. Tetapi memeluk erat jiwaku. Fikri juga merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai kehilangan semangat untuk menghafal, terkadang ia merasa ada bisikan di telinganya bahkan saat ia sedang melaksanakan ibadah salat. Ia sempat berpikir untuk minta pindah pesantren kepada ibunya, tetapi wajah ibunya selalu muncul dalam benaknya. Ia tidak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang percaya padanya. Mungkin ini adalah ujian. Allah sedang menguji kesabaran hambanya. Namun, di bagian terdalam dirinya ia tahu bahwa ini bukan sekadar ujian keimanan tetapi ini adalah sesuatu yang jauh lebih kelam. Tanda-tanda awal akan terjadinya sesuatu di masa depan semakin menguat ketika Ustadz Hadi tiba-tiba memberikan ceramah mengenai bahaya ilmu hitam. Ia membaca potongan ayat yang berbicara tentang penyihir dari zaman Nabi Sulaiman, tentang jin, dan tentang mereka yang memperjualbelikan agama demi kekuasaan. Waspadalah. Ilmu hitam adalah ilmu yang tidak diturunkan oleh Allah. Ilmu hitam juga membawa kutukan yang berat. Katanya tegas, menatap santri satu persatu. Fikri menangkap pandangan matanya dan sekilas, Ustadz Hadi tersenyum kecil akan tetapi senyum itu terasa dingin. Seperti bukan berasal dari manusia yang ramah, melainkan dari sesuatu yang menyamar sebagai manusia. Langit sore hari menggantung berat di atas pesantren Nur Rizki. Awan menggumpal hitam yang menandakan hujan akan turun sebentar lagi. Akan tetapi di balik awan itu, ada sesuatu yang lebih berat menggantung di dada Fikri, suatu keraguan, ketakutan, dan dorongan yang tak bisa ia abaikan lagi. Ia ingin mencari tahu kebenaran karena sudah terlalu banyak keanehan yang terjadi. Farhan yang linglung, suara langkah pada malam hari, bisikan di kamar mandi, adanya kitab tua yang aneh, dan kini, mimpi buruk yang dialami oleh hampir semua santri. Fikri dan Nadira tahu, semua hal ini saling berkaitan. Ini bukan sekadar mimpi buruk atau halusinasi. Ada sesuatu yang terjadi di balik pesantren ini. Dan aku yakin, tidak semua ustazah dan ustadz tahu mengenai hal ini. Kata Nadira di halaman belakang, tempat mereka biasa belajar bersama. Fikri mengangguk setuju. Kita akan mulai dari perpustakaan lagi. Kitab itu yang kemarin aku temukan. Aku simpan di bawah meja rak tafsir lama. Malam itu, mereka kembali ke perpustakaan dengan alasan untuk mengulang pelajaran. Pada saat suasana sepi dan penjaga perpustakaan sedang keluar, Fikri segera membuka kembali rak paling bawah. Kitab kulit tua itu masih ada di sana, tertutup debu. Mereka membuka halaman demi halaman. Di tengah-tengah kitab, terselip selembar kertas tua berwarna kecoklatan. Sebelum 20 tahun, ia yang mendahului, di tempat ini, dengan perjanjian bersama jin yang tak disebut namanya. Jantung Fikri berdetak lebih cepat dan berkata, Ini adalah perjanjian dengan jin. Nadira menunjuk bagian bawah halaman kitab itu. Ada sebuah sketsa kasar sebuah ruangan berbentuk lingkaran, dengan simbol-simbol asing dan tanda panah yang menunjukkan lokasi yang terlihat seperti denah ruangan di bawah tanah. Sketsa ini seolah menunjukkan adanya ruang rahasia di bawah gedung timur. Gedung timur adalah bangunan lama yang selalu terkunci. Gedung itu sudah tidak pernah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan bahkan pada saat kerja bakti, para santri dilarang mendekati gedung itu. Pada malam berikutnya, Fikri, Nadira, dan 2 teman mereka yaitu Raka dan Lutfi. Mereka menyelinap keluar dari asrama setelah jam tidur. Berbekal senter kecil dan keberanian yang terpaksa dikumpulkan, mereka menuju ke gedung timur lewat sisi belakang yang jarang dilewati oleh siapapun. Pintu samping gedung terkunci rapat, namun jendela tua di lantai 1 tidak dikunci.
Dengan hati-hati mereka memanjat dan masuk. Bagian dalam gedung itu terlihat gelap dan berdebu serta udaranya beraroma lembab. Dengan rak-rak buku yang kosong dengan meja-meja kayu tua dengan bau lembab yang menyengat menyambut mereka. Seolah ruangan itu sudah tidak pernah dibuka puluhan tahun lamanya. Ini dia. Lutfi berbisik kemudian ia mengetuk lantai kayu itu namun kosong. Mereka mulai mencongkel papan itu dengan perlahan menggunakan sebilah pisau kecil. Terdengar bunyi krek dan papan segera terbuka. Di bawahnya terdapat tangga batu yang menurun tajam ke ruang bawah tanah. Tanpa berbicara, mereka turun satu persatu. Di bawah sana, suhu ruangan terasa lebih dingin. Udara basah menyergap kulit mereka. Cahaya senter bergetar perlahan di tangan Fikri. Cahaya senter menerangi dinding batu tua yang penuh dengan lumut yang tumbuh dengan sangat subur. Aromanya seperti darah kering dan dupa terbakar yang memenuhi udara. Mereka telah sampai di sebuah ruang melingkar. Lantai batu di tengah ruangan dihiasi dengan pola berbentuk bintang bersudut 7. Sedangkan di ujung ruangan terdapat meja batu dengan lilin-lilin berwarna hitam yang telah mencair di atasnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari atas. Mereka semua terlihat panik dan segera bersembunyi di balik pilar batu yang besar. 2 orang turun dari balik tangga melingkar. Mereka ada 2 orang, salah satunya adalah Ustadz Hadi dan seseorang yang tidak mereka kenal. Orang itu memakai jubah berwarna hitam yang tudungnya menutupi separuh wajahnya. Ustadz Hadi meletakkan sebuah kitab di atas meja batu dan ia mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa Arab yang terdengar aneh. Tidak seperti doa-doa biasa. Lelaki di sebelahnya menggambar sebuah simbol di udara, dan tiba-tiba api pada lilin hitam menyala dan membesar tanpa alasan yang logis. Kita harus segera pergi dari sini. Bisik Nadira dengan napas tercekat, tubuh mereka seperti terpaku. Mata mereka tak bisa lepas dari ritual aneh yang sedang berlangsung. Upacara ritual terputus sejenak pada saat sosok berjubah itu menoleh ke arah mereka. Matanya berwarna merah menyala menatap ke arah mereka dari balik kerudung. Fikri dan teman-temannya sontak lari tunggang langgang menuju ke tangga atas. Mereka tidak peduli apapun lagi saat mereka mendengar suara langkah kaki yang mengejar mereka dari belakang tubuh mereka. Ketika mereka telah berhasil keluar dari gedung timur dan kembali ke asrama sebelum adzan subuh berkumandang. Keesokan harinya, suasana di pesantren kembali seperti biasa. Tetapi terlihat wajah gusar pada para pengajar, terutama pada wajah Ustadz Hadi, ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya lebih dingin. Nadira merasa dia tahu siapa saja yang telah menyaksikan ritual tadi malam. Dia tahu kalau semalam kita ada di sana. Tapi kenapa dia belum bertindak? Beberapa hari kemudian, Fikri menemukan buku tua lain di perpustakaan. Kali ini, berupa arsip administrasi pesantren keluaran tahun 1980-an. Pada salah satu lembaran fotokopi usang tercantum nama-nama santri yang dulunya pernah belajar di pesantren Nur Rizki. Tapi pada halaman belakang, terlihat ada potongan artikel koran lama yang dijepit yang bertuliskan. Tragedi 1984. 5 santri hilang secara misterius di pesantren lama, kasus tak pernah terungkap. Fikri membaca dengan cepat. Pesantren Nur Rizki ternyata dibangun di atas reruntuhan pesantren lama yang dulunya pernah terbakar sebagian bangunannya akibat insiden yang tidak dijelaskan secara rinci. Saat Fikri menunjukkan potongan artikel koran ini ke Nadira, ia berkata pelan. Jadi, semua ini sudah pernah terjadi, dan mereka menyembunyikannya. Angin malam yang dingin berdesir melewati celah jendela asrama, membawa bisikan-bisikan yang tak terdengar dengan jelas. Sejak penemuan ruang bawah tanah dan ritual yang disaksikan secara diam-diam, malam-malam di pesantren Nur Rizki tak pernah lagi terasa sama bagi Fikri, Nadira, Lutfi, dan Raka. Ketegangan itu tidak hanya mengendap dalam hati mereka, tapi juga menjalar ke seluruh lingkungan pesantren. Keheningan malam kini disisipi oleh jeritan, isak tangis, dan terkadang tawa yang tak semestinya. Pagi itu, suara gaduh terdengar datang dari asrama putra. Seorang santri bernama Ahmad ditemukan menggigil di bawah tempat tidurnya. Matanya membelalak kosong, mulutnya komat-kamit menyebut kata-kata yang tak dimengerti. Dia bilang, dia melihat mereka tanpa wajah dan mereka berjalan di langit-langit. Dia sudah begitu sejak tadi malam. Ujar Lutfi yang menyaksikan kejadian itu. Ahmad dilarikan ke ruang UKS, lalu menghilang. Tak ada santri lain yang diperbolehkan untuk menjenguknya. Bahkan guru-guru pun tampak menghindari pembicaraan tentangnya.
Hari-hari berikutnya, mimpi buruk mulai menyerang secara kolektif. Fikri sendiri bermimpi dirinya berdiri di tengah aula gelap, tubuhnya diikat oleh seutas tali merah, dan di hadapannya berdiri para ustadz dengan wajah terbakar. Di belakang mereka, terlihat sesosok bayangan hitam setengah binatang yang terlihat menyeringai, lidahnya menjulur hingga ke lantai. Nadira bermimpi berada di musola sendirian, ia sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, tapi suaranya justru terdengar seperti jeritan kesakitan, dan sajadah yang ia duduki mulai meneteskan darah. Yang lebih mengerikan, mimpi itu ternyata dialami pula oleh belasan santri lainnya dan dengan detail yang sama. Darah, ini darah. Ia menunjuk sajadah yang dipakainya, di sana tampak bulu-bulu kecil, dan darah segar meresap di serat kainnya. Saat sajadah itu dibuka sepenuhnya, terlihat seekor bangkai anak kucing ditemukan di bawahnya. Mata anak kucing itu membelalak dan tubuhnya terkoyak. Semua yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Tapi anehnya, Ustazah Ratna datang dan menyuruh semua santri untuk kembali ke kamar dengan suara yang datar dan dingin. Wajahnya terlihat pucat, tetapi matanya seolah tak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Kembali ke kamar kalian. Ini hanya ujian kecil dari Allah. Jangan panik. Ustazah Ratna memaksakan senyum yang terlihat kaku di wajahnya. Setelah peristiwa itu, suasana di pesantren berubah drastis. Beberapa santri memilih untuk diam total, seperti mereka telah terputus dari kenyataan. Satu persatu siswa mulai kehilangan emosinya, kini mereka terlihat apatis, tidak bereaksi terhadap panggilan, bahkan tidak menyadari jika tubuhnya dipukul atau ditanya. Pada suatu malam, Lutfi memukul pelan lengan seorang santri bernama Hanan, yang hanya memandang kosong ke dinding dan terus menggumamkan kalimat tak jelas. Aku tidak ingin tidur. Kalau aku tidur, dia akan masuk. Dia masuk lewat mimpi. Nadira mulai mengalami luka-luka gores di lengannya yang muncul tanpa ia sadari. Awalnya ia mengira hal itu terjadi karena ia terserempet pintu atau rak buku. Tetapi saat ia sadar, goresan itu membentuk simbol segitiga terbalik. Puncak teror datang pada malam Jumat, sekitar pukul 3 dini hari. Fikri terbangun karena mendengar suara gaduh dari halaman depan. Ia dan Lutfi mengintip dari balik jendela di lantai 2. Yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Ustadz Hadi, Ustazah Ratna dan 2 pengajar lainnya. Mereka berdiri di halaman, di bawah cahaya bulan yang redup, tubuh mereka bergetar aneh. Dalam sekejap, tubuh-tubuh mereka itu berubah perlahan seperti kulit mereka mengelupas, mata mereka bersinar memerah terang, dan tulang punggung mereka membungkuk hingga tubuhnya menyerupai tubuh binatang. Lutfi menahan napas, tubuhnya bergetar. Ustadz Hadi atau sosok yang dulunya adalah Ustadz Hadi itu menatap ke arah asrama dengan geraman rendah. Matanya bersinar merah seperti bara. Dia melihat ke arah kita. Fikri berbisik namun tubuhnya tak mampu bergerak, seolah akar tumbuh dari kakinya dan mencengkeram ke lantai. Sosok-sosok itu lalu mengangkat tangan ke arah langit dan melafalkan mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Langit malam terbelah sejenak menjadi 2, dan seberkas cahaya hitam menyembur dari arah kiblat. Sejak malam itu, tidak ada satupun santri yang bisa tidur tanpa bermimpi buruk. Bahkan yang tertidur hanya dalam waktu 5 menit pun, akan menjerit dan terbangun. Raka menghilang 2 hari kemudian. Ia terakhir terlihat saat masuk ke kamar mandi pada sore hari dan tak pernah kembali. Saat para santri mencari Raka ke seluruh area pesantren, mereka hanya menemukan sandal Raka di pojok kamar mandi tua, basah dan kotor, dengan tulisan di dinding. Kalian tak akan bisa keluar. Semua sudah dipilih. Raka tak pernah ditemukan. Fikri, yang dulunya adalah siswa yang cerdas dan religius, mulai dilanda krisis keyakinan. Ia menangis sendirian di kamarnya pada malam hari, dan kitab Al-Quran tergeletak di pangkuannya. Kalau ini semua perbuatan dari setan, kenapa Allah hanya diam saja? Nadira menggenggam tangannya, meski tangannya sendiri terasa dingin seperti es dan berkata, "Ini bukan soal ditinggalkan, tapi ini soal diuji sampai titik paling gelap." Tapi di mata mereka berdua, tampak keputusasaan yang sangat mendalam. Mereka sudah melapor ke pengurus dan tak ada tanggapan. Surat mereka kepada orang tua tak pernah dijawab. Telepon genggam mereka disita dari awal, dan kini mereka merasa, dunia luar takkan bisa menjangkau mereka lagi. Kondisi psikologis para siswa mulai memburuk. Beberapa santri mulai mencakar wajah mereka sendiri. Ada yang duduk diam selama berjam-jam di sudut lapangan,
meski saat itu hujan turun dengan lebat. Dan sebagian santri lainnya mulai menyembah simbol aneh yang mereka lihat dalam mimpi. Mereka melukisnya di tembok, di meja, di dinding kamar mandi, tanpa mereka sadari. Dalam keheningan malam yang memuncak, Fikri akhirnya berkata, Kalau kita tidak keluar dari sini sebelum malam Jumat berikutnya, kita semua akan jadi seperti mereka. Malam itu langit tampak gelap tanpa bintang. Seolah-olah seluruh alam enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di pesantren Nur Rizki. Fikri duduk di pojok kamar, menggenggam tasbih peninggalan almarhum kakeknya. Ia adalah seorang ulama kampung yang terkenal semasa hidupnya. Tasbih itu sudah retak di beberapa bagian, tapi tiap bulirnya terasa dingin dan berat, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kayu tua. Di belakangnya, berdiri Lutfi, Iqbal, dan 3 santri lainnya yang kini tergabung dalam kelompok kecil pengintai dan penjaga cahaya. Begitu mereka menyebut diri mereka sendiri. Bukan karena mereka merasa kuat, tapi karena mereka adalah santri yang masih waras dan punya kehendak bebas. Namun mereka tahu, tidak semua santri bisa dipercaya. Pencarian di perpustakaan tua membawa Nadira dan Iqbal pada penemuan sebuah kitab kulit hitam yang berbeda dari lainnya. Di antara tulisan Arab gundul, mereka menemukan bab khusus tentang Ruqyah al-Zulumat, atau yang berarti ruqyah untuk melawan kegelapan. Pada salah satu halamannya tertulis dengan tinta merah, ketika jin telah bersatu dengan manusia dalam keinginan kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah cahaya hati dan hafalan yang lurus. Bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi niat yang suci. Dari kitab itu pula mereka menemukan bahwa ada 3 benda yang bisa digunakan untuk membuka ruang rahasia tempat ritual utama berlangsung, yaitu 1. Tasbih dari ulama mukhlis, 2. Air yang diambil dari sumur pesantren saat azan subuh pertama, 3. Potongan sajadah pertama dari mushola tua. Mereka pun mulai mengumpulkan semua itu secara diam-diam dan dalam ketegangan dan bayang-bayang pengawasan para ustadz yang sudah tidak sepenuhnya manusia. Saat malam penentuan tiba, kelompok itu berkumpul kembali di perpustakaan, membentuk lingkaran kecil. Namun di tengah pembacaan surah Yasin sebagai pelindung awal, Lutfi tiba-tiba mengeluarkan suara tawa pelan. Tiba-tiba wajah Lutfi mulai berubah. Kulitnya mulai menghitam, matanya mendadak menjadi 2 titik putih yang nampak kosong. Dan dari tangannya keluar asap tipis, dan ia berjalan pelan ke arah Iqbal, yang tubuhnya langsung terlempar ke rak buku tanpa Lutfi pernah menyentuhnya. Lutfi ternyata telah lama menjadi bagian dari kelompok pemuja setan. Ia dimasukkan sejak awal oleh mereka. Tubuh Fikri gemetar, tetapi Nadira mengangkat tasbihnya dan membacakan surat ayat kursi dengan penuh keteguhan dan keyakinan. Dengan benda-benda penangkal dan lafaz-lafaz yang mereka telah hafalkan, kelompok kecil ini menuju ke ruang bawah tanah. Pintu yang sebelumnya selalu tertutup kini terbuka lebar seolah menyambut mereka. Di dalamnya, suara bisikan terdengar dari segala arah. Ruangan itu kini menyerupai gua, dindingnya basah, dan lantainya berdenyut seperti jantung. Di tengah ruangan berdiri Ustadz Hadi, Ustazah Ratna, dan 2 pengajar lainnya dalam wujud sejati mereka, yaitu berupa makhluk tinggi, kurus, bermata merah dan bertanduk pendek, kulit mereka hitam mengkilap seperti terbakar. Di belakang mereka, terlihat sosok besar bertanduk 2, tubuhnya tertutup jubah merah darah. Ia berdiri di atas lingkaran api yang tak menyebar, tetapi memancarkan hawa dingin. Pertarungan yang terjadi tidaklah seperti perkelahian fisik. Itu adalah pertarungan adu kekuatan batin. Ketika Fikri mengangkat tasbihnya dan Nadira mulai membacakan surah Al-Baqarah, ruangan itu bergetar dengan hebat. Sosok-sosok itu seolah mengerang kesakitan, tetapi mereka membalas dengan ilusi-ilusi atau bayangan orang tua mereka yang menangis, guru-guru mereka yang berteriak, bahkan tubuh mereka sendiri yang menjadi hancur. Iqbal berteriak keras saat melihat dirinya dikelilingi api yang sebenarnya tidak ada. Saat doa-doa dilantunkan dengan semakin kencang, lingkaran api yang mengelilingi makhluk utama itu mulai retak. Namun tubuh Ustazah Ratna tiba-tiba melesat dan mencengkeram leher Fikri. Fikri pada detik terakhirnya mengingat nasihat kakeknya. Ia pernah berkata, "Jangan pernah menyebut nama Tuhanmu dengan keraguan." Ia menutup mata dan membaca 3 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, dengan air mata mengalir. Ia membacakan surat itu dengan seluruh keyakinan dan kepasrahan akan nasibnya kepada Allah yang Maha Besar. Tubuh Ustazah Ratna bergetar keras, lalu tubuhnya meledak menjadi abu hitam. Satu persatu makhluk lain terbakar dalam cahaya yang tidak membakar, tetapi menyilaukan. Sosok bertanduk itu meraung,
tubuhnya pecah menjadi pecahan kaca gelap yang menghilang ke udara. Ruang bawah tanah itu roboh, dan mereka terlempar ke halaman pesantren. Menjelang subuh, udara terasa dingin, tenang, dan, untuk pertama kalinya, rasa sunyi di pesantren itu terasa bukan sebagai teror, tapi rasa yang damai. Ustadz Hadi dan para guru lainnya hilang tak bersisa. Fikri menatap ke langit yang perlahan mulai berwarna biru. Di tangannya, tasbih kakeknya telah retak total. Pecahan berhamburan di lantai. Nadira segera memeluknya sambil menangis. Langit pagi tampak kelabu, meski waktu menunjukkan hampir pukul 9 pagi. Kabut masih menyelimuti pesantren Nur Rizki seperti selimut tebal yang menolak untuk dibuka. Fikri memegang sisa-sisa tasbih yang kini tinggal benang-benang usangnya saja. Di sebelahnya, Nadira duduk bersandar ke tembok aula dengan napas berat. Di sekeliling mereka, hanya suara desir angin dan langkah kaki mereka sendiri yang terdengar. Tak ada lagi suara ayam, tak ada lagi suara adzan, bahkan suara jangkrik pun lenyap dari kehidupan pesantren. Pesantren ini telah berubah menjadi dimensi terasing. Iqbal menunjuk ke arah pagar belakang pesantren. Mereka berlari ke arah sana dan yang tersisa hanya pagar kawat tinggi dan tanah yang berlumpur yang kini menyatu dengan kabut dan gak ada lagi jalan. Bahkan tidak ada jejak desa di balik pagar. Santri-santri yang tersisa kini tinggal 9 orang. Mereka berkumpul di musola tua, tempat pertama kali mereka belajar sholat berjamaah saat mereka baru datang. Tapi kini musola itu kosong dan terasa seperti sisa dari dunia lama. Atapnya bocor, mimbar berdebu, dan sajadah-sajadah di sana tampak kusut seolah tak pernah dipakai selama bertahun-tahun. Coba kita berpikir, kalau kekuatan mereka berasal dari bawah tanah, maka kekuatan cahaya mungkin berasal dari tempat ini karena tempat ini adalah tempat pertama kali ayat suci dikumandangkan. Nadira mengangguk dan berkata, Kita hanya perlu memulihkan azan. Fikri memandang ke arah menara kayu tua di belakang mushola. Menara itu tampak tua dan lapuk, tapi masih berdiri tegak di sana. Di ujungnya, tergantung sebuah kentongan bambu besar yang dipenuhi debu. Dengan bantuan 2 orang santri lainnya, Fikri menaiki menara. Kabut makin tebal, tetapi ia tetap menggenggam hatinya erat. Dari atas, ia bisa melihat bahwa seluruh pesantren kini dikelilingi oleh kabut tebal yang berputar seperti pusaran awan. Kemudian ia memejamkan mata. Lalu dengan suara parau namun mantap, Fikri melafalkan azan. Satu demi satu, gema azan itu menghantam kabut seperti gelombang petir sunyi. Tiba-tiba tanah bergetar pelan dan kabut mulai merenggang sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, dari sisi aula utama, muncullah sosok Ustadz Jafar, salah satu guru yang sebelumnya diyakini sudah mati atau menghilang. Namun kini tubuhnya tampak hancur di beberapa bagian. Matanya hitam legam, dan dari mulutnya keluar darah hitam. Ia menyeret langkah menuju musola. Ia melemparkan kutukan yang membuat beberapa santri jatuh tersungkur dan mengerang kesakitan. Fikri mundur beberapa langkah, ia mencoba membaca ayat suci, tetapi lidahnya terasa kaku. Iqbal melangkah maju dan mengambil sajadah tua dari mushola dan membentangkannya seperti perisai. Lalu dengan suara lantang, ia membaca surat Al-Zalzalah. Yang dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Falah. Dan Anas sambil berdiri. Tubuh Ustadz Jafar jatuh terhuyung, ia menjerit keras. Lalu tubuhnya meledak menjadi debu hitam. Tapi debu itu menyelimuti dan membungkus tubuh Iqbal. Lalu tubuhnya perlahan menghilang ke dalam angin. Gerbang pesantren, yang tadinya tak terlihat, kini mulai muncul perlahan dari kabut yang menyingkir. Langkah-langkah berat telah diambil oleh mereka yang tersisa dan di sana terlihat Fikri, Nadira, dan 6 orang santri lainnya. Mereka berjalan keluar dengan air mata dan luka di tubuh dan jiwa mereka. Saat mereka melangkah melewati gerbang, cahaya matahari menerobos melalui awan. Udara hangat menyapa kulit mereka. Dari kejauhan, terdengar suara azan zuhur, suaranya begitu nyaring, murni, dan sangat indah. Bukan dari speaker. Bukan pula dari pengeras suara. Tetapi suara itu berasal dari masjid desa di luar sana. Fikri menoleh ke belakang. Bangunan pesantren Nur Rizki telah menghilang di telan kabut yang kembali menebal, lalu lenyap begitu saja. Di balai desa, orang-orang desa sangat terkejut saat melihat santri-santri itu berjalan tertatih-tatih keluar dari hutan dengan wajah pucat. Pesantren Nur Rizki, kata mereka, sudah dianggap tidak ada sejak 5 tahun lalu.